Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laura. Hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kartun Statistik. Mungkin teman-teman sedikit heran, kok ada buku statistik bentuknya kartun? Kalau teman-teman pernah menjumpai atau membeli buku statistik, pada umumnya berupa buku teks atau berisi tulisan dan juga rumus-rumus. Sementara buku ini bentuknya adalah kartun. Buku ini sebenarnya adalah terjemahan dari buku berbahasa Inggris yang judul aslinya adalah The Cartoon Guide to Statistics yang diterbitkan tahun 1993. Sementara buku ini adalah buku terjemahan. Cetakan pertama itu diterbitkan tahun 2002, sementara cetakan yang kedua diterbitkan tahun 2020. Buku ini ditulis oleh Larry Gonig dan Walcott Smith. Larry Gonig adalah seorang penulis atau penulis pendamping buku kartun non-fiksi. Jadi penulis sekaligus kartunis. Sementara penulis kedua adalah Walcott Smith. Beliau adalah seorang profesor di bidang statistika di Temple University. Jadi kedua penulis ini sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Larry ahli di bidang kartun, sementara Walcott Smith di bidang statistik. Sehingga terjadilah atau terwujudlah buku kartun statistik ini. Mari kita coba lihat isi dari buku kartun statistik. Kalau teman-teman melihat di sini di bagian daftar isi, buku ini terdapat setidaknya ada 12 bab dari penjelasan tentang apa itu statistik sampai kesimpulan. Dan di sini isi babnya cukup lengkap, dari menjelaskan pemaparan data sampai analisis regresi. Tentu saja isinya adalah isi khas materi statistik. Kita coba lihat bab pertama tentang apa itu statistik. Di sini di halaman pertama terdapat percakapan dua orang yang sedang berkencan. Yang perempuan sudah pernah berkencan dengan seorang akuntan dan dia merasa akuntan itu orang yang royal. Dan dia menimbang-nimbang apakah orang statistik juga sama royalnya seperti akuntan. Sementara di dalam pikiran ahli statistik, dia menimbang-nimbang apakah makanan yang dia pesan itu kemungkinannya enak atau tidak enak. Jadi sebenarnya percakapan kedua orang ini ingin menjelaskan seperti apa sih statistik. Dan di sini teman-teman bisa melihat di subtitle, di sini ada penjelasan. Sepanjang hidup kita menerka-nerka jawaban berdasarkan informasi yang tak lengkap. Jadi ini sebagai gambaran, kalau kita belajar statistik, harapannya kita memiliki data yang lengkap, supaya kita bisa membuat keputusan yang tepat. Dalam bab 1 ini juga menjelaskan tentang apa yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Di sini teman-teman bisa melihat contoh uraian penjelasan untuk bab selanjutnya. Misalnya pada bab kedua yang akan membahas tentang penyajian data. Di sini penulis menggambarkan bahwa penyajian data contohnya adalah laporan berat badan dengan memberikan gambaran orang-orang yang tertumpuk menjadi sebuah bukit. Ya, seperti itulah gambaran dari data statistik, karena seorang peneliti diharapkan bisa mengambil data dari sejumlah responden yang banyak, yang bisa mewakili populasinya, sehingga digambarkan menjadi gunung orang-orang. Lalu di bab ketiga akan membahas tentang probabilitas, dan di sini menggunakan gambar seseorang yang melakukan judi. Karena konsep probabilitas memang awal mulanya adalah dari konsep berjudi. Lalu di bab keempat dan kelima, di sini menjelaskan tentang penggunaan probabilitas dalam
konteks acak. Lalu di bab ke-6, bagaimana sih cara kita sebagai seorang peneliti untuk bisa mengambil sampel dari populasi dengan cara yang tepat, yang bisa mewakili populasinya. Kalau teman-teman melihat, biasanya buku-buku statistik menjelaskan isi dari buku berupa narasi. Bab kedua akan menjelaskan tentang penyajian data, bab ketiga akan menjelaskan tentang probabilitas. Selesai. Sementara buku ini memberikan ilustrasi untuk memberikan gambaran seperti apa sih yang akan dipelajari di masing-masing babnya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana penulis menyampaikan konsep statistik dalam bentuk kartun. Di sini saya akan memberikan contoh pada bab kedua tentang bagaimana memaparkan data. Halaman ini adalah halaman pengantar. Pada halaman pengantar ini terdapat sebuah gambar. Kalau teman-teman melihat, di sini terlihat seorang wanita yang menunjuk ke arah angka dan bertanya-tanya, apaan ya itu? Karena datanya bentuknya berantakan. Sebenarnya ini ingin menunjukkan bagaimana sih kita sebagai seorang yang menganalisis data untuk bisa menyajikan data yang berantakan seperti ini menjadi data yang mudah dipahami dan mudah dibaca oleh orang lain. Ini adalah isi dari bab kedua tentang pemaparan data. Bagian awal ini menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pemaparan data. Tentunya apabila kita ingin memaparkan data, kita harus punya data untuk diolah. Maka pada halaman awal ini terdapat sebuah gambaran yang menunjukkan kalau kita harus memiliki data terlebih dahulu yang dinamakan sebagai data aktual atau data yang kita peroleh dari responden. Dan di sini digambarkan seseorang yang berteriak, "Mahasiswa kumpul!" Maksudnya adalah supaya kita bisa mendapatkan data dari mahasiswa. Tentunya kalau kita ingin mencari data tidak bisa se ekstrim ini ya, dengan berteriak mahasiswa kumpul lalu kita mendapatkan data. Tentu ada cara-cara tertentu untuk kita bisa memperoleh data dari responden yang kita sasar. Berikut ini adalah contoh data yang bisa kita peroleh dari responden. Di sini data yang menjadi contoh adalah data berat badan. Nah, mungkin teman-teman perlu berhati-hati karena di sini satuan berat yang digunakan adalah dalam pon. Sementara di Indonesia kita biasa menggunakan dalam bentuk kilogram. Ini adalah contoh perbedaan kontekstual yang membedakan antara konteks penulis dengan konteks kita sebagai pembaca. Mungkin kita sedikit bingung kalau kita menggunakan satuan berat dalam bentuk pon. Tetapi setidaknya konsep untuk menyajikan data itu dapat. Berikut saya memberikan salah satu contoh materi statistika yang terkadang sulit dipahami ketika belajar statistika, yaitu tentang interval keyakinan atau taraf kepercayaan. Di sini penulis memberikan ilustrasi berupa survei terhadap pemilihan seorang senator. Jadi survei dilakukan, di sini dikatakan survei dilakukan terhadap 1.000 pemilih, sementara masyarakat atau total populasi dari pemilih adalah 1 juta orang. Jadi apakah survei ini bisa mewakili suara dari 1 juta orang? Di sini menggambarkan apakah data yang diambil dari tim survei sudah mewakili masyarakat secara keseluruhan. Jadi dialog ini benar-benar membantu kita untuk bisa memahami seperti apa sih interval keyakinan atau taraf kepercayaan dari data yang kita miliki. Ilustrasi gambar dan dialog yang mengandung cerita seperti ini
sangat membantu teman-teman ketika teman-teman ingin mempelajari materi statistika. Karena ceritanya itu memberikan gambaran secara nyata seperti apa sih statistika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga teman-teman bisa benar-benar memahami konsep statistika dalam penerapannya. Buku kartun karya Larry Gonik ini juga memiliki seri yang lain, yaitu kartun untuk seri fisika dan juga kartun versi kimia. Sehingga teman-teman yang ingin mendalami materi tentang statistika, kimia, dan fisika, teman-teman bisa menggunakan buku ini karena dengan adanya gambar dan ilustrasi cerita, bisa membantu Anda untuk lebih memahami materi-materi ini. Terima kasih sudah mendengarkan review dari saya. Semoga review ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mendalami materi-materi ini dengan lebih baik. Sampai jumpa.